Sebenarnya bagus juga itu pertanyaan itu, tapi pada prinsipnya tidak hanya dibebankan kepada sebenarnya pengurus ya. Dan kita harus ketahui bahwa ini ada penyakit kronis yang dilanda oleh kawan-kawan daripada anggota Serikat Buruh itu sendiri maupun aktivisnya, yaitu penyakit feodal, oligarki dan transaksional. Ini yang kadang-kadang sehingga patron-patron gerakan itu terkait memberikan penyadaran kepada anggota itu sehingga sangat minim sekali sampai ke bawah. Tapi pada prinsipnya sebagian kecil organisasi tetap melakukan konsolidasi dan sosialisasi bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu kelemahannya di mana. Karena pernah kan beredar tuh di breakdown, bandingkan antara RUU Cipta Kerja dengan Undang-Undang 13. Nih pasal-pasalnya. Nah sebenarnya tinggal kembali lagi kepada anggota jika mereka lebih apalagi ini ingin membaca informasi-informasi beredar, mereka lebih memahami. Namun sayangnya itu tadi anggota mungkin karena sudah membayar iuran, kalau dia bayar iuran ya, karena banyak juga yang tidak bayar iuran, gitu kan? Kalau dia sudah merasa ya udah itu urusan pengurus, padahal tidak bisa begitu. Ya kan, bagaimana menjaga militansi dan independensi serikat pekerja itu ya harus ditopang antara kerjasama yang baik antara pengurus dengan anggota. Karena pengurus itu nggak ada apa-apanya tanpa anggota. Begitu juga anggota, lu nothing juga tanpa pengurus. Ini sisi dua mata uang yang terlalu menyatu. Nah sayangnya kadang-kadang pemahaman itu masih kurang sekali di anggota atas dasar itu tadi. Karena lebih banyak gaya-gaya feodalisme yang terjadi di anggota kita sendiri, sehingga contoh banyak sekali buru-buru kita itu menjadi buru-buru penitip nasib sejati. Orang udah pergi turun demo ke sana udah capek sana, dia cicing ya kan, di rumah nonton ya kan tayangan berharap ayo, padahal seandainya dia sadar bahwa pentingnya perlawanan terhadap Omnibus Law itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk bangsa dan untuk negaranya, dia harus paham sampai di situ. Karena satu orang buruh ketika dia tidak sadar gaya-gaya feodal dia pakai, tidak peduli dengan nasib dirinya, itu sama dengan dia merusak dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, negaranya dengan bangsanya. Karena penyakit seperti itu bayangkan kalau mendera seperti hari ini kita lihat 70 juta pekerja buruh, ya kan? Yang peduli berapa? Yang berserikat aja tadi dibilang 6 sampai 3 juta. Lah terus yang ini yang 63 juta, 60 jutaan minta sejahtera. Ya omong kosong di tengah ganasnya nih pemerintah sekarang ini sangat berpihak kepada kepentingan oligarki. Undang-undang Omnibus Law intisarinya adalah rakyat itu tidak berdaulat. Anda itu bukan aset tapi sudah jadi keset. Itu fakta karena Anda itu sudah tidak dianggap di situ. Undang-undang Omnibus Law ini disahkan kong kali kong antara eksekutif dengan legislatif, ya kan? Dilegitimasi oleh yudikatif dalam ini Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga. Kita terang-terangan aja memang faktanya demikian kok. Ya kan, nggak usah ngeles. Ini bilang ada alasan begini segala macam bahwa ini bukan banyak alasan lah ini ketua MK ini kan seakan-akan tidak ada hubungannya dengan ini. Padahal secara moral dia sudah melanggar etika Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Termasuk putusan kemarin MK. Mestinya teman-teman buruh juga lakukan juga sidang kode etik karena itu kepentingan Presiden Jokowi di situ. Yang sidang ada iparnya, ya jadi itu barang, ya kan akhirnya disahkan. Nah kembali lagi kepada kesadaran anggota kita, inilah mungkin yang harus kita tanamkan ideologi-ideologi perjuangan kaum buruh. Karena jujur saja buruh kita menjadi apalagi ini pragmatis begini karena secara ideologis mereka nggak ngerti dia siapa. Buruh itu siapa? Pekerja itu siapa? Apakah benar-benar dia menjadi pahlawan bagi kemajuan ekonomi perekonomian? Mereka tidak paham. Kalau kaum buruh inilah yang menumbuh suburkan proses roda ekonomi bangsa ini. Kalau lu tidak ada, nggak bergerak ini barang, nggak bergerak ini perekonomian kita, ya kan? Orang-orang di istana tidak bisa makan enak, orang-orang di istana tidak bisa tidur nyenyak, orang-orang di DPR juga begitu. Kalau lu nggak ada, kita ini semua buruh, kalau lu tidak ada, dunia ini telanjang bulat, tidak ada yang pakai baju, ya kan? Kalau lu sadar itu saja ya, harus sadar dulu.
Fungsi dan peran daripada pekerja ini, buruh ini seperti apa bagi kehidupan dunia ini, alam semesta ini, keberadaan di apa? Ya kan, makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi besar kita itu sangat pro kepada kaum pekerja. Sangat melindungi orang pekerja karena dia tahu bahwa kelompok-kelompok mayoritas ini, walaupun dia dalam kondisi mayoritas, kelak itu mereka itu akan menjadi kaum-kaum yang tertindas, kaum-kaum yang termarginalkan, ya kan? Maka dari itu dia mencontohkan bagaimana membebaskan budak, ya kan, memerdekakan budak, itu yang dicontohkan Nabi kita. Nah sayangnya kita pekerja, buruhnya, budaknya, kuli, ya kan, menikmati perbudakan. Ini yang miris sekali karena itu tadi watak-watak feodalisme, ya kan, watak-watak transaksional itu ada di otak mereka. Jadi menjadikan warga negara itu pragmatis jadinya. Yang disayangkan kalau mungkin rakyat jelata mungkin oke lah karena kita anggap tidak paham. Ya lebih miris lagi nih orang-orang yang paham, aktivis-aktivis buruh yang paham, ketua-ketua serikat federasi, serikat pekerja konfederasi yang paham, masih aja menjilat, masih aja membebek kepada partai-partai yang menyetujui undang-undang Omnibus Law ini. Itu lebih jahanam lagi tuh. Ya saya gondok banget saya, ya kan. Kok Anda berteriak, bu, suruh anggota semua turun demo, tolak Omnibus Law. Dia ikut-ikutan jadi petugas partai juga. Kan ngaco kayak begini. Inilah kegagalpahaman secara ideologis para pimpinan-pimpinan buruh. Jadi sulit sekali kita ingin melihat kekuatan daripada kaum buruh ini mampu merubah kebijakan. Karena itu tadi bukan dilandasi atas dasar ideologi sebagai pekerja, tapi jiwa-jiwa pragmatisme ini sudah tumbuh subur sehingga wajar. Berdasarkan tadi yang dibilang firman Allah, tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Kamu tidak akan bisa mengubah nasibmu kalau gayamu pragmatis. Lu menikmati penindasan. Jadi ketika undang-undang Omnibus Law ini hanya menghargai rakyat Indonesia sebagai keset, itulah hasil yang kita dapatkan dari hari ini. Karena kita apa? Mendiamkan segala bentuk pelanggaran. Padahal segala gerakan-gerakan kita ini sudah diatur secara konstitusi. Kenapa justru kita harus takut? Ya kan? Kenapa kita takut menyuarakan kebenaran? Kenapa kita takut menyuarakan keadilan? Jadi ketika Anda hanya suara hanya di media sosial saja, hari ini tidak cukup. Ya kan? Harus ada langkah-langkah konkret yang nyata. Nah selemah-lemahnya iman, ya coblos ini agen perubahan di TPS. Itu selemah-lemahnya iman itu. Kalau lu nggak bisa lagi nggak mau turun demo, takut duitnya habis, takut cosnya habis, ya kan? Minimal di TPS coblos Pak Anies jadi presiden, udah itu aja. Ya kan? Partainya, ya, dia kan ini, apalagi ini diusung oleh PKS. Itu kan? Itu yang maksud saya yang harus kawan-kawan pahami dan sadari betul bahwa ketika Anda ingin melakukan perubahan jangan cuma bisa mengeluh, tapi lakukanlah perubahan-perubahan kecil minimal dalam pikiranmu dan niatmu, ya kan? Ingin perubahan ya coblos pasangan Amin atuh. Gitu aja. Ya. Ada yang paham tapi tersandra, Daeng. Ada yang paham tapi tersandra, Daeng. Oh iya. Nah itu dia tadi. Kalau orang-orang yang tersandra ini hanya satu kata, harus melakukan langkah-langkah nekat dan ekstrim fundamental untuk keluar dari ketersanderaannya. Karena daripada kamu terjajah seumur hidup, ya kan, akan membebani pikiranmu, hatimu, jiwamu, dan merugikan dirimu sendiri, keluargamu, lingkunganmu, negaramu, dan bangsa sendiri. Dan ujung-ujungnya kalian semua yang tersandra ini kelak nanti dalam catatan sejarah bangsa ini dia akan dicap sebagai pengkhianat kaum buruh, pengkhianat rakyat Indonesia. Bahaya itu. Oh gitu. Iya dong. Kalau yang senang tersandra gimana, Deng? Nah itu dia, itu orang-orang makhluk-makhluk seperti begitu yang suka tersandra itu bagusnya kita masukin di karung, buang ke Kali Ciliwung, ya kan? Serem. Iya, karena tidak ada gunanya. Orang yang mengkhianati kaumnya, orang yang mengkhianati rakyat itu tidak akan diterima lagi dan bumi. Baik. Dia kan dia ngambang di atas kali.